Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo tarik tangan Gibran, disuruh duduk ya. Ini ada apa begitu? Menggambarkan apa? Bisa saja soal-soal kementerian, soal-soal apa begitu sehingga Prabowo menarik tangan sosok Gibran ini begitu kan ya. Mungkin banyak orang yang menafsirkan ya, satu sisi mengatakan bahwa wah, kenapa seorang Prabowo bisa menarik tangan Gibran ya, disuruh duduk? Karena ini bukan pekerjaan sebagai ya presiden dan wakil presiden. Mungkin itu pekerjaannya adalah menteri, nggak usah ikut-ikutan. Orang banyak yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Tapi ya kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini ya ketika melihat sosok Prabowo tegasnya luar biasa dan nampaknya Gibran mau ingin membantu pekerjaan kementerian atau apa begitu kan, karena kita tahu bahwa hal-hal seperti ini bisa saja orang-orang salah penafsiran begitu. Tapi di satu sisi yang menariknya di sini adalah kenapa sosok Gibran ini yang sering dibicarakan oleh media sosial, bahkan Fufu Fafa sampai hari ini masih dibicarakan begitu kan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh sosok Prabowo ini begitu kan ya, menandakan, mengisyaratkan bahwa ya silahkan duduk, nggak usah kayak gitu, nggak usahlah bulu busukan, nggak usah ini. Orang akan berpikir seperti itu begitu kan ya. Begitu banyak kementerian-kementerian yang kemudian lihat ya, mulai dari Budi Ari yang kemudian memberikan salam, terus kemudian momen lucu begitu kan ya, dan tidak hanya itu bahwa nampaknya ya agak ceria begitu. Tapi kita lihat saja ketegasan dari sosok seorang Prabowo nantinya begitu, tidak pilih kasih ya siapapun orangnya yang tidak bisa bekerja. Karena ini adalah pembekalan 3 hari bagaimana masyarakat menteri-menteri itu bisa bekerja semaksimal mungkin. Tapi kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya, di menteri-menteri Pak Jokowi, menteri-menteri titipan Pak Jokowi ini begitu kan kepada seorang Prabowo, nampaknya mulai agak ketar-ketir sih sebenarnya ya. Tapi ya kita oke lah, tidak ada masalah dengan kayak begituan ya. Orang-orang akan terus membicarakan soal-soal bagaimana di kepemimpinan dari kementerian dari seorang Prabowo ini. Nampaknya setelah pembekalan, nampaknya nantinya ya bisa saja orang menganggap bahwa ya percuma ada pembekalan kalau toh pada hakikatnya menteri-menterinya tidak bisa bekerja. Inilah yang kita lihat begitu kan ya. Saya memandang bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh menteri-menteri seorang Jokowi Prabowo ini begitu kan, kenapa tidak dilakukan di IKN saja ya? Di IKN kan harusnya ya Prabowo Gibran itu sudah ngantor di sana begitu ya. Sampai sekarang ya tidak ada rencana untuk bisa ngantor di situ begitu ya. Setelah pembekalan ini ada joget-joget bersama, meriahkan di situ, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi pada konsep kita begitu kan ya, masyarakat kita memandang wah kok hanya itu aja begitu kan, kok hanya joget-joget itu aja. dan tidak hanya itu begitu kan, dan tidak hanya itu, yang paling menariknya di situ adalah saya sangat melihat sosok seorang Gibran ini nampaknya gimana begitu kan ya. Jadi agak mau nangis atau bagaimana begitu kan. Tapi ya kita lihat saja ya, Prabowo sudah tahu begitu kan tupoksi dari seorang presiden dan wakil presiden. Ya mungkin mengatakan gak usahlah Gibran ya, gak usahlah, mending duduk aja ya, duduk aja, gak usah ikut-ikutan ke sana, kita ikuti aja. Mungkin seperti itu begitu kan. Artinya orang-orang akan membicarakan seperti belusukan Gibran begitu kan ya. Orang Gibran belusukan di situ dianggap Gibran bisa bekerja dan sebagainya dan bisa dianggap bisa menyalip sosok seorang Prabowo begitu, padahal tidak. Ini saya memandang bahwa apa yang kemudian kita amati hari ini begitu kan ya, dengan seksama begitu di kementerian seorang Prabowo ini ya, banyak yang berharap ya bahwa nantinya begitu kan ya, nantinya akan bisa semaksimal mungkin ya, walaupun pemberian materi yang diberikan seorang Prabowo ini begitu kan, kabarnya jam 4 ini sudah dibangunin. Jam 4 sudah dibangunin, terus kemudian Prabowo membentuk kedisiplinan. Tapi pada ujung-ujungnya inilah negara kita, negara 62 begitu kan. Apalagi menteri-menterinya ya, saya kira
apa yang digamblang oleh seorang Prabowo bagus begitu kan. Tapi satu sisi kita lihat saja ya bisa saja nanti tidak patuh lagi begitu. Belum apa-apa sudah banyak menteri-menteri sudah menjadi kontroversi begitu kan. Saya kira bahwa apa yang kemudian kita amati hari ini pembekalan-pembekalan seperti ini begitu kan ya. Kenapa tidak di IKN? Itu pertanyaannya begitu kan. Walaupun seru sampai ada joget-joget begitu kan ya bersama dengan Taruna begitu kan usai red kabinet begitu, tapi pada kenyataannya saya memandang bahwa IKN itu kalau toh pada akhirnya menjadi ibu kota, kenapa tidak di situ begitu. Nah, kenapa di Magelang ya? Kenapa di Magelang? Kenapa kok bukan di IKN ya? Menarik ini sebenarnya untuk bisa memperhatikan menteri-menteri dan wamen dan kepala wakil badan ya Prabowo ini begitu kan ya ketika menggunakan pakai Hercules di situ, menggunakan pakai Hercules ke Magelang ya untuk digamblang setelah dilantik di istana. Tapi kita lihat saja kenapa tidak di IKN. Ini yang banyak yang bertanya-tanya di situ begitu kan. Kenapa? Ya karena mungkin di IKN itu Pak Prabowo mungkin ya tidak suka atau bagaimana. Logikanya kan IKN itu kan mestinya ya akan jadi kantor baru ya terhadap kepresidenan di situ. Menteri-menterinya juga di situ begitu kan. Banyak yang kemudian digamblang bahwa dari pembekalan ini kalau toh pada hakikatnya memberikan ketegasan terhadap menteri-menteri itu kemudian hari mungkin ya karena menteri-menteri ini kan sudah berpengalaman begitu kan ya, nggak tahu lagi ya apakah seorang Prabowo ketegasannya hanya di publik saja atau bagaimana begitu kan ya. Pasti banyak menteri-menteri yang kemudian yang tidak bisa bekerja. Kita lihat saja nantinya begitu ya. Jadi logika sederhananya kenapa tidak IKN itu aja begitu kan ya, sehingga orang akan menganggap bahwa kalau di IKN ini di IKN ini kan saya rasa bagus begitu kan. Bahkan yang memilih IKN ini sebagai tempat pengembangan menteri-menteri ya juga secara psikologis bahwa pertanda Prabowo yakin bahwa IKN ini kan tidak mangkrak begitu kan ya, dan optimis ya bahwa istana kepresiden itu ada di IKN. Kenapa sekarang ini justru ada di Magelang? Nampaknya orang-orang menganggap bahwa wah jangan-jangan IKN mau tidak dipakai lagi atau bagaimana begitu kan ya. Jika alasannya adalah soal fasilitas bahwa justru di IKN itu ya menteri-menterinya benar-benar bisa untuk merasakan tidur di tenda. Sudah banyak para influencer, para menteri-menteri sudah bermalam di situ dan sudah berpengalaman begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa IKN itu lebih konkret ya, IKN itu lebih lebih lengkap begitu kan. Kenapa tidak memilih di IKN? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin jawabannya mangkrak atau tidak. Itu aja sih. Atau setidaknya Prabowo suka atau bagaimana begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa menteri-menteri sekarang ini yang digamblang ya karena di era kepemimpinan dari seorang Prabowo kabarnya ya ekonomi yang akan lebih diutamakan begitu kan, pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, ini yang paling disorot ya dan bahkan dijadikan sebagai tolak ukur ya keberhasilan dari sosok seorang Prabowo. Berbeda dengan seorang Jokowi itu lebih menekankan pada infrastruktur walaupun hasilnya ngutang sana sini begitu. Ini kan juga tidak baik begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini bahwa sosok seorang Gibran ini ya seharusnya kan ditinggal di IKN begitu kan ya, untuk mengurusi IKN lah, Prabowo mengurusi di Jakarta. Ini kan lebih baik begitu. Makanya para menteri-menteri sekarang ya joget ya merasakan pembekalan yang diberikan sosok seorang Prabowo, tapi suatu saat nanti bukan tidak mungkin ya menteri-menteri ini akan di reshuffle begitu atau dipecat ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.